Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsya Nabila, siswa dari SMK Negeri 1 Bukbasung yang menjadi calon untuk lomba LKS Nasional 2022. Kali ini saya akan mewawancarai manajer dari Hotel Sakura Syariah, yaitu Ibu Rindu. Selamat sore, Bu. Sama-sama. Saya boleh minta waktunya, Bu, buat mewawancarai tentang apa itu sales gitu menurut pandangan Ibu gitu. Boleh, sama-sama. Mungkin apa yang mau ditanyakan? Oke, Bu, yang pertama saya mau nanya, apa sih menurut Ibu, menurut pandangan Ibu itu pengertian dari sales itu sendiri, Bu? Kalau sales itu kan pemasaran ya, yang menjual. Nah, terkadang sales marketing itu digabung nih sama orang, sedangkan dia sesuatu yang berbeda. Kalau sales itu pemasaran, kalau marketing dia berada di belakang layar, dia bikin programnya, dia bikin perencanaannya. Nah, kalau sales itu goalnya adalah seberapa banyak dia menjual. Nah, kalau marketing goalnya adalah sebagus mana dia mengemas. Jadi kalau misalnya sales itu dia seberapa banyak dia bisa ngejual, sedangkan kalau yang marketing itu mengemasnya gitu ya, Bu? Ya, bagaimana dia bikin programnya bagus, bagaimana dia mempromosikannya, bagaimana dia menguasai pasar itu seperti apa supaya si sales ini bisa menjual gitu. Minum ya. Minum deh. Kalau tanggung jawab dan tugas dari sales itu tuh apa ya, Bu ya? Yang dominannya banget gitu. Yang dominan tugas sales itu yang menjual tadi. Menjual. Tanggung jawabnya bagaimana dia dari program yang sudah dibikin di marketing, bagaimana dia mencapai target yang sudah ditentukan. Kalau kelebihan dari sales tersendiri itu gimana, Bu? Apa aja kelebihan dari profesi sales itu kan, jadi seorang sales gitu? Kalau dari kelebihan dari seorang sales itu, ya dia bertemu dengan banyak orang, otomatis wawasannya jadi luas dan dia pun dituntut harus mempunyai wawasan yang luas supaya dia bisa interaksi dengan berbagai macam orang. Dan kemudian sales itu juga dia harus punya karakter yang apa ya, ya tipe pendengar, dan dia mempunyai rasa empati terhadap customernya nanti. Jadi sales itu harus bisa mendapatkan hati konsumen gitu. Iya, intinya komunikasi sih. Komunikasi karena kan kalau marketing itu dia yang ngemas, ya mengemas dan menjaga. Nah, untuk sales kan terjadi negosiasi itu di sales. Nah, negosiasi itu biasanya kan akan dialog, tarik ulur gitu kan. Nah, bagaimana si sales ini bisa mengkomunikasikan dari orang nggak mau jadi mau, dari belinya cuma satu bisa jadi beberapa. Kayak meningkatkan customer juga bisa gitu. Iya, bisa. Kalau tantangan dari sales tersendiri itu apa ya, Bu ya? Kayak tantangannya biasanya. Tantangannya bisa di persaingan, target, produk yang dia jual. Terkadang produk yang dia jual dengan target yang diberikan tidak seimbang kan. Misalnya saja apa ya bisa kita contoh, hotel atau kalau misalnya aja nih ada sebuah produk itu tidak terlalu disukai sama pasar, tapi dia diberi target yang besar. Nah, tantangannya itu kan sebenarnya targetnya, kemudian produk yang dia jual itu juga bisa jadi tantangan buat dia. Kemudian persaingan, terkadang kalau kita di hotel kan ada tuh yang jatuhin harga, itu persaingan. Kemudian image bisa juga ya, sales itu kalau dia tidak bisa membawakan dirinya juga bisa jadi permasalahan gitu ya.
Terus skill apa sih Bu yang harus dimiliki oleh seorang sales Bu? Kalau skill ya komunikasi sih ya. Komunikasi dan seorang sales itu kan dia bisa jual produk, bisa jual jasa ya. Nah, yang penting selain jujur juga kalau di saya sih sales itu jual janji. Jual janji itu Iya, kalau kita kan maksudnya? jasa ya. Kalau jasa kita jual janji. Jadi apa yang kita omongkan ya kita harus komit dengan apa yang kita Jadi bicarakan. komitmen. Beda kalau ini saya lebih ke Iya. perkecil ya. Kalau kayak di hotel yang kita jual kan nggak produk. Jasa. Apa yang kita jual, kamar kan bukan produk. Makanan kan kalau dibilang produk dia memang produksi ya, tapi kan lebih ke rasa ya. Nah, makanya kalau di hotel itu, kalau saya berpegangnya itu marketing hotel itu ya orang yang harus bisa megang omongan, megang janji, karena omongan itu sudah dianggap sebagai janji gitu. Jadi apa yang kita dealkan sama tamu, kalau seandainya tidak ada di hotel ya bagaimana harus mengadakan itu. Jadi harus dicari solusi dari luar juga kalau misalnya nggak ada gitu ya. Itu tadi balik lagi, karena kalau sales di hotel yang dijual adalah janji. Jadi terkadang nih kita saat negosiasi sama tamu, tamunya minta ini. Kalau kita tidak penuhi akan muncul ke apa ya, bukan ke tamu itu jadi kurang puas gitu, kekurang puasan tamu. Nah, menurut logika kita itu masih wajar kita adakan. Nah, otomatis kan terkadang marketing supaya dia bisa ngejual produk, sales agar bisa dia ngejual, jadi iya kan. Sedangkan di tempatnya tidak ada. Ya udah bagaimana dia mengemas di dalam itu supaya itu bisa jadi ada. Gitu. Makanya ya itu tadi janji, komitmennya itu paling penting. Marketing sama kejujuran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Nabila dari SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan mewawancarai Bapak Eri Putra sebagai koordinator showroom dari Hayati Motor. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, izin waktunya bentar ya Bapak untuk menanyakan masalah sales yang ini. Oke, dari yang pertama Pak, menurut Bapak pribadi sales itu apa ya Pak? Ya sebelumnya selamat siang, selamat datang juga. Dengan siapa tadi Mbak? Mbak siapa tadi? Elsya. Ya, sama-sama juga dengan Mbak Elsya. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau bicara tentang sales ya. Tadi apa pertanyaannya Mbak? Mengerti apa itu sales, berarti pengertian dari salesnya. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Eri Putra sebagai koordinator showroom di dealer Hayati Pemuda Kota Padang. Nah, kalau menurut saya pengertian dari sales itu, kalau secara definisi kalau kita lihat kan sales itu penjualan ya. Nah, ini pas banget dengan bagian saya sebagai kepala sales di sini. Nah, kalau secara bahasa kan kita udah tahu tuh sales itu artinya penjualan. Tapi kalau kita di Hayati ini penjualan di sini kita nggak stuck di arti sales itu aja sendiri. Nah, kalau kita di sini sales itu namanya pelayanan. Kalau istilah kita tuh lebih kepada pelayanan. Gitu ya. Karena kita di Hayati ini kita bahasa kita tuh bukan sebagai penjual tapi sebagai pelayanan. Gitu. Karena yang kita tahu adalah kalau di Hayati kan kita produknya itu kan sepeda motor Honda ya, yang secara brand itu udah besar gitu kan. Jadi kalau kita cuma mengandalkan jualan itu semua orang mungkin bisa. Nah, ini dimana sales itu tuh lah melekat pada customer kita itu tidak saja brand kita tetapi juga pribadi dari salesnya. Nah, gimana cara melekatnya itu? Nah, kita mengupayakan kepada customer itu adalah untuk pelayanan. Jadi nanti dengan pelayanan kita yang standar, melebihi standar, nah itu yang akan berbekas dari customer. Jadi nanti customer itu kalau nyari motor itu tuh bukan Honda yang dicari, tapi cari Hayati, tapi cari Eri kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu ke salesnya ya. Jadi kayak personal salesnya. Terus keuntungan dari sales ini sebenarnya apa daripada profesi-profesi yang lain? Keuntungan Dari seorang sales. Kalau keuntungan sebenarnya dari semua pekerjaan itu pasti ada keuntungannya ya. Nah, kalau secara pribadi saya melihat kalau keuntungan dari sales ini banyak sekali. Yang pertama, sebagai sales itu kita bertemu dengan bermacam-macam personal, bermacam-macam konsumen, bermacam-macam karakter gitu.
Dengan adanya kita sering bertemu dengan bermacam konsumen dan karakter tadi, artinya kita bisa membangun relasi, kita banyak kenalan, banyak relasi. Salah satunya keuntungannya dari sales itu adalah kita banyak relasi. Karena di penjualan itu atau di sales itu sendiri kita dituntut di mana nanti tahun pertama kita menjalin relasi, nanti tahun kedua ketiga itu kita nggak bangun lagi tapi kita dicari. Itu yang tadi yang sesuai definisi yang saya bilang tadi itu adalah sales itu pelayanan. Nah, dengan pelayanan yang bagus yang melekat pada customer, nanti tahun kedua ketiga tuh kita nggak perlu lagi, bukan nggak perlu ya, kita nggak terlalu tidak perlu mencari-cari lagi karena kita bakal dicari karena tadi pelayanan tadi yang tadi itu gitu. Itu sih keuntungannya, salah satunya ya keuntungan dari sales tadi. Menurut Bapak, sales itu merupakan suatu keterampilan atau suatu bakat? Kalau sales itu kalau ditanya ini keterampilan dan bakat, sebenarnya ini dua hal yang tidak. Kalau dari saya pribadi, keterampilan dan bakat itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Karena kalau misalnya saja bakat saja yang kita punya tapi tidak kita asah, nah itu juga tidak bisa dipakai nanti gitu. Kalau saya yang mengartikannya, jadi ini merupakan sinkronisasi antara keterampilan dan bakat. Memang awalnya kita punya bakat tapi harus diasah gitu. Harus diasah Ya, terus. jadi nggak pengertian dari saya ini adalah sinkronisasi antara keterampilan dan bakat. Kalau menurut saya ya, sales itu berarti Jadi emang sama-sama penting. sama-sama penting. Jadi nggak bisa bakat aja, nggak bisa keterampilan Bisa aja. keterampilan doang, nggak bisa bakat aja. Skill yang harus dimiliki oleh sales itu apa? Yang paling utama banget itu? Skillnya ya, kalau untuk sales itu secara umum skill yang harus dimiliki itu adalah yang pertama itu adalah berkomunikasi. Itu yang penting. Komunikasi yang penting. Karena kalau misalnya kita mau ada produk yang mau dijual, tapi kalau kita komunikasinya nggak bisa, ini nggak bisa jadi nanti ke konsumennya nanti salah paham gitu kan. Nah, jadi memang diminta komunikasi kita tuh harus bagus dan jelas gitu, biar tidak salah paham. Terus tantangannya buat seorang sales itu apa, Pak? Nah, kalau untuk tantangan sebenarnya ini paling menarik sih kalau pertanyaannya. Tantangan dari seorang sales itu tuh karena sesuai yang kita bilang tadi, kalau sales itu kan kita bertemu dengan banyak konsumen, banyak karakter gitu. Nah, di sana lah tantangannya. Kita bakal dihadapkan nanti dengan customer yang karakternya keras, kita harus siap dengan komplain handlingnya gitu kan. Nah, kebetulan kita di Hayati ini kita ada beberapa operation standar kita. Nah, salah satu yang harus kita pahami itu adalah komplain handling. Gimana caranya kita bisa menghandle nanti konsumen yang datang dengan keluhan atau komplain. Nah, memang tantangan kalau selama ini yang saya rasakan tantangannya itu memang adalah komplain dari konsumen. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan mereka yang tidak sesuai dengan permintaan, nah itu biasanya nanti akan terjadi komplain. Nah, di sana sih kita di effort kita diminta, nanti di sana kita menghandle. Itu Jadi tantangannya. tantangannya cuma masalah di Itu kalau secara ini ya, kalau secara salesnya itu tantangan ya. Yang kedua tantangannya adalah kalau untuk produk kita sendiri kadang gini, permintaan dari customer itu kan meningkat ya, banyak ya. Nah, kadang kebutuhan yang tersedia itu kurang gitu. Nah, tantangan di sana gimana kita nanti bisa konsumen itu kita pegang, maksudnya biar nggak lepas dari dealer lain, gimana dia mau bisa inden. Nah, jadi nanti di situ dong ilmu-ilmu sales tadi itu diminta, gimana ilmu komunikasinya, gimana dia cara melayani itu, bisa nggak dia pegang konsumennya nanti biar bisa keep dia happy kemudian, bisa inden dia happy kemudian. Itu sebenarnya kalau hal seperti itu tantangan juga, tapi yang berat itu adalah di komplain handling, di komplain tadi. Terus yang tugas dan tanggung jawabnya sales itu apa aja? Tugas dan tanggung jawab. Kalau tugas pokoknya yang pasti itu adalah jualan ya, jualan produk yang tadi bahasanya. Kalau tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawabnya untuk sales ini gimana dia bisa menghandle konsumen ini dari awal sampai akhir. Kan kalau jualan, kalau sepeda motor ini kan tanggung jawabnya nggak saja ketika penjualannya sudah selesai, motornya udah diambil konsumen, kan nggak berhenti sampai di sana. Jadi harus bisa kayak menjadikan konsumen itu jadi konsumen tetap. Ya, dia bisa harus menjaga komunikasi, gimana nanti motornya sudah diterima,
gimana supaya nanti motornya tuh harus sesuai dengan teratur, gimana nanti dokumen-dokumennya kalau udah selesai nanti diinfokan. Nah itu jadi tanggung jawabnya sampai ke sana. Jadi tidak ada selesai penjualan motor dibawa tidak selesai enggak. Jadi nanti memang proses itu sampai bertahun-tahun ke depan. Itu makanya tadi yang jalin hubungan tadi. Jadi iya, jadi nggak cukup sampai di penjualan aja. Oke Kak, makasih informasinya. Oke, kali ini kita bakalan mewawancarai Kak Agnes. Selamat siang Kak. Siang. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pengertian sales itu menurut Kakak apa Kak? Kalau sales sendiri ini sebenarnya kan mempunyai arti itu penjualan ya Kak. Tapi kalau kita di sini itu kita bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kita lebih ke layanan kita kepada konsumen. Jadi kita bagaimana cara kita mendapatkan konsumen itu bukan hanya dengan mempromosikan promo-promo yang ada, tapi dengan memberikan layanan kita gitu. Jadi konsumen bisa menilai sendiri ketika dia mau membeli motor di sini, itu dia bisa menilai dari layanan kita, dia memuaskan atau enggaknya layanan kita. Kita di sini nggak hanya jual produk gitu. Kalau sales menurut saya sebagai kerja di sini. Terus keuntungan jadi sales menurut Kakak apa Kak? Keuntungan jadi sales ini banyak ya Kak. Kita bisa punya link di mana-mana, kenalan kita banyak gara-gara kerja sebagai sales. Terus kita jadi melatih public speaking, kita bisa berani ngomong di depan umum juga gitu. Banyak sih pelajaran seperti itu. Terus menurut Kakak sales itu sebuah bakat atau keterampilan Kak? Kalau menurut saya sih lebih ke keterampilan ya Kak. Jadi keterampilan kita dalam berbicara, bagaimana cara kita mengolah konsumen bisa percaya sama kita untuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi lebih ke keterampilan gitu ya. Terus tantangan yang Kakak rasain selama jadi sales itu apa aja Kak? Kalau tantangannya sendiri itu mungkin di target ya, sama kompetitor kita juga, kompetitor kita, karena konsumen kan pasti punya pilihan-pilihan. Jadi di situ kita harus bisa lebih menjelaskan bagaimana cara kita menguatkan supaya kita menang daripada kompetitor kita itu. Supaya lebih kita yakin ke kita. Skillnya apa aja yang dibutuhin seorang sales Kak? Biar bisa Kalau jadi seorang sales ini ya pastinya keterampilan dalam berbicara ya, gitu kan? Karena ya kita pasti ketemu sama konsumen, jadi ya harus bisa ngomong gimana cara kita melobi konsumen gitu. Terus tugas dan tanggung jawab sales menurut Kakak apa aja? Tugas dan tanggung jawab sales itu target. Memenuhi target kan. Itu aja sih. Oke Kak, terima kasih informasinya Kak ya. Sama-sama. Siang Kak. Siang. Oke, sampai di sini dulu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Eli dan Kak Agnes. Oke, kalau misalnya mau cari-cari motor nih, kontak mereka ya teman-teman ya. Terima kasih informasinya Kak, ilmunya ya Kak ya. Terima kasih, salam satu hati.